Sol, Dr. Kiai Haji Ahmad Hidayat beserta Ibunda Hajjah Nasrifah dari Yogyakarta. Doa kita semua untuk beliau sekeluarga, semoga Allah melimpahkan kemudahan dalam segala urusan beliau. Allah mengkaruniakan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bersyukur sepenuh langit dan bumi pada malam ini, malam pertama bulan suci Ramadan. Kita digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui berkah karomah guru agung kita semua dalam majlis manakiban setelah kita melaksanakan rangkaian amaliyah tarawih ditutup dengan khataman. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan zahiran wa batinan, fisik dan psikis, supaya kita bisa menyelesaikan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan dari awal sampai akhir dan mengokohkan posisi muttaqin sebagai yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau dalam makna yang sangat umum, selalu saja berharap semoga kita di wisuda di akhir Ramadan menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Saya masih ingat betul bagaimana Rakenda Dr. Subhan Asirboni mengatakan, tidak mungkin orang bisa jadi muttaqin. Tidak mungkin orang bisa jadi orang yang bertakwa kalau dia tidak punya instrumen benih takwa dalam dirinya. Budrut takwa, benih takwa yang tersimpan, yang tertanam, yang terhujam di dalam dirinya, yang akan membentuk pribadinya menjadi kulit, daging, tulang, dan sumsum. Begitu. Kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah yang dihujamkan ke dalam jiwa kita semua, ke dalam kolbu kita semua oleh ar-ruhul amin, oleh ruh yang terpercaya. Dari masa ke masa, dari generasi ke generasi secara tasalsul, tersambung menyambung dari hari ini sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Bagi kita saum tidak hanya sekedar bermakna menahan dahaga dan lapar semata. Menahan diri kita dari lapar dan dahaga semata. Kalau saum hanya berhenti pada makna itu, anak TK juga bisa melaksanakannya. Anak-anak yang masih di PAUD juga sudah belajar untuk saum. Menahan diri tidak makan dan minum dalam durasi waktu tertentu. Yang latihan dimulai dari pukul 7 pagi sampai jam 12 latihan. Bertahan sampai di sana. Lalu yang usianya lebih tinggi lagi dari pagi sampai asar. Itu latihan. Tidak masalah buat anak-anak kita. Jadi kalau maknanya saum hanya sekedar, ya, sekali lagi hanya sekedar, bukan berarti mendiskreditkan maknanya. Kalau saum kita maknai hanya sekedar menahan dahaga dan lapar, lapar dan dahaga, berarti saum kita itu sama dengan saumnya anak-anak kita, cucu kita, cicit kita yang masih belajar saum. Nah, pada malam yang mulia ini coba kita melakukan perenungan atas saum yang kita lakukan. Sudah seberapa besar saum itu memiliki dampak kepada kita, pada kehidupan kita. Mari kita ukur dengan usia kita. Saya hari ini usia 40 tahun misalnya. Ya, dipotong masa akil balik, awal akil balik itu 15 tahun. 40 dikurangi 15, ya, itu jumlahnya 25. Berarti saya sejak akil balik sampai hari ini sudah melewati 25 kali prosesi saum Ramadan. Ya, sudah 25 kali. Lalu saya harus bertanya kepada diri saya secara pribadi. Sudah memberikan dampak apa saum yang saya lakukan 25 kali itu? Atau hanya sekedar seremonial diawali dengan satu Ramadan berakhir ketika datang Idul Fitri, lalu setelah itu kembali lagi kepada
keburukan-keburukan, ketidakbaikan-ketidakbaikan yang biasa dilakukan sebelum Ramadan datang. Ini saya kira penting kita melakukan refleksi, melakukan perenungan terhadap apa yang kita lakukan. Maka pantas kalau guru agung kita mendeklarasikan bahwa Ramadan itu not just pada sasih Ramadan, pada bulan Ramadan yang kita lewati sekarang ini. Tapi beliau sudah memberikan afirmasi kepada semua bulan yang dilewati itu sebagai Ramadan 2, Ramadan 3, Ramadan 4, dan seterusnya. Sebenarnya ini bukannya sekedar penyebutan atau istilah yang diungkapkan oleh Syekh Mursyid kita semua. Tetapi di balik simbol penamaan itu ada pesan besar yang ingin disampaikan oleh guru agung kita semua kepada kita. Agar kita memperlakukan setiap bulan yang kita lewati harus seperti kita memperlakukan bulan suci Ramadan. Maknanya apa? Kemuliaan-kemuliaan, semangat-semangat, kemudian fokus-fokus yang diberikan kepada bulan Ramadan itu jangan sampai setelah Ramadan satu selesai menjadi buyar semuanya. Ini yang pertama, secara zahir. Yang kedua, secara maknawi, Guru Agung mengingatkan kepada kita inti yang diturunkan di bulan Ramadan yang sedang kita jalani sekarang ini, itu sebenarnya sudah dimiliki oleh kita semua, sehingga inti yang sudah diberikan oleh Allah melalui Syekh Mursyid itu bisa meramadankan seluruh bulan. Maka saya sering mengulang-ulang Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dia mengatakan auqatuna kulluha lailatul qadri. Semua waktu kita itu bernilai Lailatul Qadar. Kenapa bernilai Lailatul Qadar? Karena material yang diturunkan pada Lailatul Qadar itu, ya, yang disebutkan dalam surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan material Al-Quran dimanai dalam terjemahan-terjemahan seluruh kitab-kitab ataupun seluruh tafsir-tafsir terjemahan Al-Quran yang kita temukan, itu Al-Quran. Nah bagi kita, para pengamal tasawuf, pengamal tariqah, ini bukan makna dohir Al-Quran yang diturunkan yang secara sekaligus. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke Sama'id Dunya. Kemudian diturunkan secara nyicil, ya, kepada Rasulullah SAW oleh Malak Jibril. Bukan hanya itu, tetapi makna terdalam dari itu semua adalah bagaimana inti Al-Quran itu diturunkan, disimpan di dalam kolbu kita semua. Yang ini menjadi instrumen untuk meramadankan seluruh bulan. Karena kita memang kalau mau jujur-jujuran, yuk di antara kita. Mari kita tanya diri kita pribadi sebelum kita diperkenalkan oleh Allah melalui guru agung kita semua, Syekh Mursyid kita semua tentang makna Lailatul Qadar. Siapa sih yang pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Maksud saya, apa tandanya kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Sebelum kita tahu bahwa hakikat Lailatul Qadar itu, bagi kita nih, bagi kita nggak usah nyinggung-nyinggung yang lain. Bagi kita, mana tandanya? Oh, Lailatul Qadar itu ditandai kalau malamnya, malam Lailatul Qadar, paginya itu udaranya sejuk. Matahari tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Kemudian cuacanya enak banget. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rajin ke Bandung, main ke Lembang tuh tiap hari begitu tuh. Apa itu? Apa kita akan bilang semua malam yang dilewati itu adalah Lailatul Qadar dengan tanda-tanda seperti itu? Ah, mohon maaf dengan nada yang agak sarkas gitu ya. Bang Sabah mengatakan, hatta Lailatul Modar tidak akan bertemu dengan Lailatul Qadar kalau tidak bertemu dengan inti yang diturunkan
di malam Lailatul Qadar yang ditalkinkan, yang disimpan, yang dihuzamkan ke dalam kalbu kita semua. Nah, kita kembali. Jadi muttaqin yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala dari prosesi saum yang dilakukan oleh umat yang mengaku dirinya sebagai umat Islam. Mengatakan, Allah berfirman, la'allakum tattaqun di ujung ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada la'alla. Mudah-mudahan dengan saum itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Duh, Masya Allah. Berarti sebenarnya secara nalar ada yang dengan saum itu tidak mengantarkan dirinya sampai kepada ketakwaan. Siapa? Tadi itu. Yang tidak punya benih takwa, yang tak tersimpan dalam dirinya, mau jungkir balik berkali-kali, masih mudah-mudahan ketakwaannya. Maaf, bukan untuk menyombongkan diri, ini kesyukuran kita. Tanda syukur kita semua. Ya, wujud syukur. Bukti bakti tanda cinta, kata rektor STID itu. Wujud syukur kita, ya, bahwa setelah kita mendapatkan hak kita masing-masing, ditalkinkan zikir dalam diri kita semua, ke dalam diri kita semua, oleh Ar-Ruhul Amin, oleh Guru Agung kita semua. Itu menjadi penanda bahwa ayat yang dibacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, semoga, yang disemogakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wujud menjadi muttaqin itu adalah orang-orang yang punya takwa. Orang-orang yang dalam dirinya ada takwa, ada material takwa. Begitu. Jadi wajar kalau Allah menggunakan kata la'alla. Moga-moga dengan saum itu kalian bertakwa. Ya moga-moga ada yang jadi, ada yang enggak. Yang jadi dia yang punya material takwa, yang enggak punya material takwa. Ini agak keras sebenarnya. Tetapi bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tetapi kita harus menyatakan dengan kesyukuran yang luar biasa dalam diri kita ketika mendapatkan hak talqin zikir, sebenarnya kita sedang pada saat yang sama kita memiliki material ketakwaan dalam dirinya, dan secara automatically kita menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Tinggalnya nih, nggak selesai sampai di sana. Tinggal apa? Tinggal diwujudkan ketakwaan itu dalam behavior, dalam perilaku kita sehari-hari. Tunjukkan. Jangan sampai kemuliaan, keagungan, hal yang mulia dan hal yang agung yang ada pada diri kita itu tidak diwadahi, tidak diwakili dengan perilaku kita. Betapa agung, betapa mulianya, betapa berharganya. Kemuliaan, keagungan, dan keberhargaan apa yang di dalam kalbu kita, yang disimpan oleh Syekh Mursyid dalam kalbu kita semua, mari berbanding lurus dengan keagungan, kemuliaan, keberhargaan akhlak kita sehari-hari. Bukankah itu tujuan dari saum itu sebenarnya? Apa? Supaya kita makin peduli kepada orang yang membutuhkan. Semakin kita kuat menahan diri kita untuk melibatkan diri dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam Sirrul Asrar, beliau mengatakan imsakul qalbi anil iltifati ila ghairillahi, menahan kolbu kita dari larak lirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang kokoh dalam ketakwaan, terus menunjukkan kemuliaan akhlak sebagai buah dari ketakwaan yang kita miliki, buah dari benih takwa yang ada pada diri kita, buah dari pohon takwa yang kokoh, yang akarnya menghujam bumi, yang cabangnya menyentuh tingginya langit, nampak dalam pribadi kita, dalam akhlak kita sehari-hari. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.